Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer yang dikenal dengan julukan The Milwaukee Cannibal atau The Milwaukee Monster adalah salah satu pembunuh berantai yang paling terkenal di Amerika Serikat. Kasusnya sangat mengguncang dunia karena melibatkan tindakan yang sangat ekstrim seperti kanibalisme dan nekrofilia. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Dahmer memiliki masa kecil yang cukup sulit dengan ketidakstabilan keluarga. Orang tuanya sering bertengkar dan akhirnya bercerai saat ia berusia 18 tahun. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa pada bangkai binatang. Ayahnya yang merupakan seorang ahli kimia secara tidak sengaja memicu rasa ingin tahu ini dengan mengajarkan cara mengawetkan tulang binatang menggunakan bahan kimia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang penyendiri, sulit bergaul, dan mulai mengonsumsi alkohol secara berlebihan sejak masa remaja di sekolah menengah. Dahmer membunuh total 17 pria dan remaja laki-laki. Pembunuhan pertamanya dilakukan pada tahun 1978, tak lama setelah lulus SMA. Ia biasanya memancing korban ke apartemennya dengan tawaran uang untuk difoto. Di sana, ia membius mereka, mencekik, dan kemudian memutilasi tubuh korban. Dahmer mengaku mencoba menciptakan budak seks yang patuh dengan cara mengebor lubang tengkorak korban yang masih hidup dan menyuntikkan bahan kimia ke otak mereka. Ia mengaku mengonsumsi bagian tubuh korbannya karena merasa itu adalah cara agar para korbannya tetap bersamanya selamanya. Dahmer akhirnya tertangkap pada 22 Juli 1991 setelah salah satu calon korbannya, Tracy Edwards, berhasil melarikan diri dan menghentikan mobil polisi. Saat polisi menggeledah apartemen Dahmer di Milwaukee, mereka menemukan 4 kepala manusia dalam lemari es, tengkorak manusia yang disimpan dalam kotak, potongan tubuh dalam wadah berisi cairan asam, dan foto-foto Polaroid yang mendokumentasikan proses mutilasi korbannya. Dalam persidangannya di tahun 1992, Dahmer mengaku bersalah namun sempat menggunakan pembelaan gangguan jiwa. Namun juri menyatakan waras secara hukum. Ia lalu dijatuhi hukuman 16 kali penjara seumur hidup. Pada 28 November 1994, hidupnya berakhir setelah ia dipukuli hingga tewas oleh sesama narapidana bernama Christopher Scraper di Columbia Correctional Institution. Armin Meiwes. Armin Meiwes yang dikenal dengan julukan The Rotenburg Cannibal adalah seorang pria asal Jerman yang menjadi pusat perhatian dunia karena membunuh dan memakan seorang korban yang dilakukan atas dasar kesukarelaan. Meiwes dilaporkan memiliki masa kecil yang kesepian setelah ayahnya meninggalkan keluarga. Ia tumbuh dengan fantasi memiliki adik laki-laki yang bisa ia konsumsi agar orang tersebut tetap bersamanya selamanya. Pada tahun 2001, Meiwes mengunggah iklan di sebuah forum internet bernama The Cannibal Cafe. Iklan tersebut berisi pencarian orang yang bersedia untuk dibunuh dan dimakan tanpa paksaan. Tak disangka, iklan ini ditanggapi oleh seorang bernama Ben Jurgen Armando Brandes. Brandes datang ke rumah Meiwes di Rotenburg pada 9 Maret 2001. Berdasarkan rekaman video yang dibuat oleh Meiwes, keduanya sempat mencoba memakan bagian tubuh Brandes yang dipotong sendiri oleh Meiwes dengan persetujuan Brandes sebelum korban akhirnya meninggal. Setelah korban kehilangan banyak darah dan tidak sadarkan diri, Meiwes akhirnya membunuh Brandes dengan tusukan pisau di leher. Meiwes memutilasi tubuh Brandes dan menyimpan potongan dagingnya di dalam freezer. Ia mengonsumsi sekitar 20 kg daging tersebut selama 10 bulan berikutnya sambil terus mencari korban baru di internet. Meiwes ditangkap pada Desember tahun 2002 setelah seorang mahasiswa di Berlin melihat iklan serupa yang dipasang oleh Meiwes dan segera melaporkannya kepada polisi. Polisi menemukan sisa-sisa potongan tubuh dan rekaman video di rumahnya. Laporan menyebutkan bahwa selama di penjara, Meiwes telah menjadi seorang vegetarian dan bergabung dengan kelompok politik tertentu di lingkungan tahanan. Kasus ini sangat rumit karena korban secara sukarela memberikan dirinya. Pada awalnya, Meiwes hanya dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan tidak berencana. Jaksa mengajukan banding pada sidang ulang pada tahun 2006. Pengadilan menyatakan Meiwes bersalah atas pembunuhan berencana dan menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup. Issei Sagawa. Issei Sagawa yang dikenal sebagai The Paris Cannibal atau Pang, ini adalah salah satu kasus kanibalisme yang paling kontroversial karena ia berhasil lolos dari hukuman penjara dan justru menjadi figur publik di negara asalnya. Pada tahun 1981, Sagawa sedang menempuh studi sastra di Universitas Sorbonne, Paris. Korbannya adalah Rene Hartveld, seorang mahasiswi asal Belanda yang merupakan teman kuliahnya. Sagawa memancingnya ke apartemennya dengan alasan meminta bantuan untuk les bahasa dan menerjemahkan puisi. Pada 11 Juni 1981, Sagawa menembak Hartveld di leher. Selama 3 hari berikutnya, ia melakukan tindakan nekrofilia dan memakan berbagai bagian tubuh korban. Ia tertangkap setelah membuang sisa jasad korban di dalam 2 koper di taman. Seseorang melihat aksinya dan melaporkannya ke polisi. Hakim Perancis menyatakan Sagawa tidak waras secara hukum sehingga tidak layak untuk diadili. Ia kemudian ditempatkan di rumah sakit jiwa di Perancis.
Karena desakan publik dan biaya perawatan yang mahal, ia dideportasi ke Jepang pada tahun 1984. Saat tiba di Jepang, psikolog sempat menyatakannya waras namun menderita gangguan kepribadian. Masalahnya, otoritas Jepang tidak bisa menahannya karena dokumen pengadilan dari Prancis telah selesai disegel dan kasusnya dianggap sudah selesai oleh pemerintah Prancis. Karena tidak ada bukti dokumen resmi dari Prancis untuk menuntutnya kembali di Jepang, Sagawa akhirnya bisa keluar dari rumah sakit jiwa pada tahun 1986. Ia juga menulis beberapa buku tentang kejahatannya dan meninggal dunia pada November 2022 di usia 73 tahun. Sumanto. Kasus Sumanto adalah kasus kanibalisme yang paling menggemparkan dalam sejarah kriminalitas di Indonesia. Berbeda dengan pembunuhan berantai seperti Jeffrey Dahmer, kasus Sumanto lebih dikenal dengan unsur klinik dan mistis. Sumanto, pria asal desa Pulau Mutan, Purbalingga, Jawa Tengah, mencuri mayat seorang nenek berusia 81 tahun bernama Mbah Rina yang baru saja dimakamkan. Ia menggali makam tersebut, mengambil jasadnya, lalu membawa pulang bagian tubuh mayat untuk dimasak dan dimakan. Beberapa waktu setelah itu, warga curiga melihat makam yang berantakan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan tulang manusia serta sisa-sisa daging di rumah Sumanto. Ia ditangkap pada 11 Januari tahun 2003. Alasan Sumanto melakukan tindakan tersebut bukan karena gangguan jiwa atau kelaparan, melainkan karena ritual ilmu gaib. Ia percaya dengan memakan daging mayat, ia akan mendapatkan kesaktian, kekebalan tubuh, dan keberuntungan. Kasus ini sempat membuat penegak hukum bingung karena pada saat itu tidak ada pasal spesifik di KUHP Indonesia yang mengatur tentang memakan manusia. Sumanto akhirnya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian mayat. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara namun dibebaskan lebih awal pada Oktober 2006 setelah mendapatkan remisi. Sejak bebas, ia tinggal dan dibina di Yayasan An-Nur, sebuah rehabilitasi milik almarhum Haji Supono Mustajab di Purbalingga. Di sana ia belajar mengaji dan bersosialisasi. Menariknya, pada tahun 2025, Sumanto sempat viral kembali karena aktif sebagai konten kreator di media sosial. Dibantu oleh pihak yayasan, ia sering tampil dalam video mukbang hingga video motivasi, yang bertujuan mengubah stigma negatif masyarakat pada dirinya. Albert Fish. Albert Fish yang dikenal dengan julukan The Gray Man atau Brooklyn Vampire merupakan salah satu sosok paling kelam dalam sejarah kriminalitas Amerika Serikat. Kejahatannya mencakup pedofilia, pembunuhan berantai, penyiksaan, dan kanibalisme yang dilakukan terhadap anak-anak selama tahun 1920 hingga 1930-an. Albert Fish lahir dengan nama Howard Fish pada 19 Mei 1870 di Washington DC. Ia tumbuh dalam keluarga dengan riwayat gangguan mental yang kuat. Setelah ayahnya meninggal, ia ditempatkan di panti asuhan yang kabarnya sangat keras, di mana ia sering menyaksikan dan mengalami hukuman fisik yang brutal. Ini diduga membentuk kecenderungan sadomasokismenya di masa dewasa. Pada tahun 1928, Fish mendatangi keluarga Bud di New York dengan menggunakan nama palsu. Ia berpura-pura ingin mengajak Grace yang berusia 10 tahun ke sebuah pesta ulang tahun keponakannya. Alih-alih ke pesta, Fish membawa Grace ke sebuah rumah kosong di Westchester County. Di sana, ia mencekik, memutilasi, dan memakan bagian tubuh korban selama beberapa hari. 6 tahun kemudian, Fish mengirimkan surat anonim yang sangat grafis kepada ibu Grace Budd. Surat itu merinci bagaimana ia membunuh dan memasak daging Grace. Surat inilah yang menjadi petunjuk utama polisi untuk melacaknya melalui jenis kertas surat yang digunakan. Akhirnya, ia ditangkap pada 13 Desember 1934 setelah polisi berhasil menelusuri surat yang ia kirim pada keluarga Budd. Saat diinterogasi, Fish mengaku telah menyiksa dan membunuh 100 anak di berbagai negara bagian, meskipun jumlahnya terkonfirmasi secara hukum jauh lebih sedikit. Ia kemudian dieksekusi di kursi listrik di penjara Sing pada 16 Januari 1936 di usia 65 tahun. Kabarnya, ia tampak sangat senang saat menuju eksekusi, bahkan mengatakan bahwa itu adalah sensasi terakhir yang ia ingin rasakan. Rudy Eugene. Rudy Eugene, yang dikenal luas sebagai The Miami Zombie atau Causeway Cannibal, adalah salah satu peristiwa kanibalisme yang paling aneh dan mengerikan karena terjadi secara publik di siang hari bolong. Peristiwa ini terjadi di MacArthur Causeway, sebuah jembatan sibuk di Miami, Florida, Amerika Serikat. Rudy Eugene menyerang seorang tunawisma berusia 65 tahun bernama Ronald Popo. Eugene menuduh Popo mencuri Alkitab miliknya. Eugene kemudian memukuli Popo hingga pingsan, menelanjanginya, dan kemudian mulai mengunyah wajah Popo. Serangan ini berlangsung selama sekitar 18 menit dan terekam kamera keamanan di gedung sekitar. Polisi tiba di lokasi dan memerintahkan Eugene untuk berhenti. Namun ia justru menatap polisi sambil mengeram dengan potongan daging di mulutnya. Karena Eugene terus melanjutkan aksinya, polisi akhirnya menembak mati Eugene di tempat. Hal yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah hasil laboratorium toksikologi. Ternyata tidak ditemukannya jejak bath salts
atau narkoba sintesis lainnya di tubuh Eugene. Tim medis hanya menemukan kandungan ganja yang biasanya tidak menyebabkan perilaku seagresif itu. Hingga kini, para ahli masih berdebat. Beberapa menduga adanya zat kimia baru yang belum terdeteksi teknologi saat itu. Sementara yang lain menduga adanya gangguan kejiwaan akut yang mendadak muncul.